channel YouTube Mas dan Ember. Kisah dua remaja yang melawan Abu Jahal. Terik mentari di Kampung Badar, Madinah, pada 17 Ramadan 2 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 1124, terasa lebih panas dari biasa. Pada hari itu, pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1.000 orang. Perang belum lagi pecah ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, berhenti di tengah barisan pasukan Muslimin. Tiba-tiba seorang pemuda berusia 16 tahun mendekatinya. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" tanya pemuda penduduk asli Madinah itu. Seperti dikutip dalam ringkasan Syahih Muslim, tulisan M. Nashiruddin Al-Albani. "Ya kenal, tetapi ada keperluan apa kamu dengannya?" ujar Abdurrahman bin Auf balik bertanya. "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah selama di Makkah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya, Abu Jahal tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Mu'adz bin Afrah. Abdurrahman bin Auf sangat terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Belum lagi hilang rasa takjubnya, tidak lama berselang, datang pemuda lainnya yang juga dari Ansyar. Pemuda ini ternyata adik Mu'adz, yakni Mu'awwidz bin Afrah. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" Pertanyaan yang sama disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. "Ya, dan apa keperluanmu dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah di Makkah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Di kejauhan Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Kala itu Abu Jahal sendiri sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Itu sebabnya ia dijaga ketat pasukan kafir Quraisy. Tatkala dua pemuda itu melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan, bersenjatakan lengkap. Pemuda 15 tahun Mu'awwidz menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja, Mu'awwidz syahid sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya, Mu'adz bin Afrah juga melukai kaki sebelah Abu Jahal, sebelum dirinya juga syahid. Tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darah mengucur deras. Pada saat itu Ibnu Mas'ud mendekati dengan pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Nyatanya tidak begitu. "Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia saya musuh dia dunia akhirat." Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal kondisi sudah kritis dan tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Nabi SAW bertanya, "Apa yang diucapkannya?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Dia katakan dia musuh Nabi Muhammad, dunia dan akhirat." Sejatinya Abu Jahal adalah orang terpandang di suku Quraisy. Nama aslinya Amr bin Hisham. Pria kelahiran tahun 570 ini berjuluk Abu Al-Hakam atau Bapak Kebijaksanaan, karena ia adalah seorang pria yang terkenal akan kebijaksanaan dan kecerdasannya. Para tetua Quraisy sering meminta bantuannya dalam menghadapi masalah. Bahkan pada usia 30 tahun, ia diundang untuk menghadiri majelis khusus yang diadakan di Dar'un Nadwa, kediaman milik Hakim bin Hazm. Padahal,
Usia minimal yang diperlukan jika ingin hadir pada pertemuan tersebut adalah 40 tahun. Sayangnya, Amr bin Hisham selalu memusuhi Nabi Muhammad dan menolak dakwah dan kenabiannya. Oleh karena itu kaum muslimin menjulukinya sebagai Abu Jahal atau bapak kebodohan. Kebencian Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW begitu masyhur. Suatu kali Abu Jahal melihat Nabi SAW pergi ke masjid. Tiba-tiba dia langsung menghardik dan melarang beliau SAW untuk mengerjakan salat. Muhammad, apakah engkau marah dan berang kepadaku? Apakah engkau berani mengancam aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini seorang yang berharta banyak dan punya banyak kawan? Beranikah engkau padaku? Ucap Abu Jahal ketus. Rasulullah bersikap sabar terhadapnya, tidak menjawab sepatah kata pun. Turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Alaq ayat 6 dan 14. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Keesokan harinya, Abu Jahal bertindak lebih parah. Dia mengangkut sebuah batu besar dari atas bukit untuk kemudian dijatuhkannya ke depan masjid. Setelah itu, pemuka musyrikin ini menunggu Nabi SAW datang. Rasulullah tiba di lokasi dan tidak paham apa maksud Abu Jahal dengan perbuatannya itu. Beliau SAW lalu salat di samping Ka'bah, tepatnya di makam Ibrahim. Bak orang yang kalap, Abu Jahal lantas maju, hendak menjatuhkan batu tadi ke atas kepala Nabi yang sedang sujud dalam salatnya. Namun belum sempat dia melakukan itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketakutan. Abu Jahal pun lari pontang-panting, sementara kawan-kawannya melihat dari kejauhan. Mereka menghampirinya dan bertanya, "Abul Hakam, mengapa tidak jadi melemparkan batu itu?" Pertanyaan mereka dijawab Abu Jahal dengan suara parau. "Karena tiba-tiba di mukaku ada seekor unta yang amat besar, warnanya putih, yang telah membuka mulutnya di dekat kepalaku. Seumur hidupku belum pernah aku melihat unta sebesar itu, sebuas itu. Aku lari takut bila unta itu memburuku." Kisah lainnya lagi dikisahkan Abu Hurairah. Dia berkata, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan jidatnya di tanah, salat, di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Ya benar." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Namun sebelum tindakan bodoh itu tuntas, yang bersangkutan sudah dicekam ketakutan, sehingga lari sekuat tenaga. Antara aku dan Muhammad ada sebuah parit dari api, dan ada pula beberapa sayap, kata Abu Jahal kepada kawan-kawannya kemudian. Di tengah peperangan remaja bernama Mu'adz bin Afra pun mati syahid. Sejatinya tujuan awal kaum muslimin untuk berperang hanya ada dua, yakni antara menang dalam peperangan dan mati syahid. Para ulama bersepakat bahwasannya kekalahan kaum musyrikin salah satunya peran dari dua remaja kakak beradik ini, yakni Mu'adz bin Afra dan Auf bin Afra. Dua pemuda itulah yang melukai Abu Jahal hingga tersungkur ke tanah. Dan kesakitan pada saat itu, Abu Jahal ditinggal sendirian tergeletak di tanah. Pada saat di waktu yang bersamaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pasukan kaum muslimin untuk mencari Abu Jahal, sehingga kaum muslimin pun bertebaran untuk mencari Abu Jahal. Kemudian salah seorang sahabat menemukan keberadaan Abu Jahal, yakni Abdullah bin Mas'ud.
Pada saat Abdullah bin Mas'ud masih tinggal di kota Mekkah, beliau bekerja menyewakan jasanya untuk menjual binatang ternak, salah satunya yang dimiliki oleh Abu Jahal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dimerdekakan, akhirnya beliau masuk Islam dan hijrah ke kota Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan riwayat sejarah yang dimiliki Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Jahal, Abdullah pun mengenali bahwasannya yang tergeletak di tanah itu adalah Abu Jahal. Kemudian Abdullah pun datang menghampiri dan berdiri di atas tubuh Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal dengan keadaan yang kritis masih bisa mengeluarkan sifat sombongnya. Abu Jahal berkata, "Bukankah kamu yang pernah mengembalakan kambing-kambing kami? Sungguh kamu sedang berada di atas gunung yang kekar, wahai pengembala kambing." Menurut para ulama, makna perkataan dari Abu Jahal tersebut adalah suatu bentuk kesombongan. Mendengar perkataan dari Abu Jahal tadi, Abdullah bin Mas'ud pun langsung memenggal kepala Abu Jahal. Setelah itu ia langsung membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kepala Abu Jahal. Tibalah Abdullah di hadapan Rasulullah dan beliau sempat bertanya-tanya kepala siapa yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah pun mengatakan bahwasanya itu adalah Abu Jahal. Kemudian Rasulullah pun langsung bersujud, dan setelah bangun dari sujudnya beliau bersabda, "Sungguh orang ini, Abu Jahal, adalah Fir'aunnya umat ini." Itulah kisah dua pemuda yang melawan Abu Jahal. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen